Horas dihita saluhukna. Kembali kita menaikkan puji kepada Tuhan pada hari yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita, Rabu 6 Juli 2022. Kita naikkan pujian kepadanya, buku Ende nomor 695, kita nyanyikan ayat 1. Yesus Tuhanku, di Homa Awot. Yesus Tuhanku, di Homa Awot. Asa mangihutuko awokto. Gogerokaku ingani awot. Sonang dihotokto. Oh Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bagi kita tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung gabe sohasurahan diari ni Tuhatta Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kata ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, tentulah kita langsung menyadari bahwa Tuhan yang meneguhkan kita. Kita menyadari bahwa sepanjang kita hidup selalu ada cobaan, selalu ada penderitaan, selalu ada beban yang mengikuti kita. Tak jarang kita mendapati atau berjumpa dengan orang yang kalah, tidak bertahan, tidak mampu untuk menanggung penderitaannya, sehingga ia berputus asa. Beban penderitaan, beban kehidupan, sepanjang kita hidup, kita akan terima, kita akan lalui, kita akan lewati. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita datang kepadanya. Karena apa? Karena Ia yang akan menanggungnya. Ia yang akan meneguhkan kita sehingga kita boleh berkemampuan untuk mengalahkan beban tersebut. Sehingga setiap beban, penderitaan atau apa namanya itu menjadi suatu peluang bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita sendiri pun semakin bertambah tangguh akan penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga tidak mempunyai kekuatan
untuk mengalahkan beban hidup kita. Apalagi kita tidak mempunyai kemampuan untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Kita tidak mempunyai kemampuan itu sama sekali bila, sekali lagi, bila bukan Tuhan yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Dari nats renungan ini menjadi jelaslah bagi kita keberadaan Allah yang sangat berarti dalam hidup kita. Keberadaan Allah yang sangat berarti dalam kehidupan kekeluarga kita. Dan oleh karena itu mari kita undang Kristus Yesus masuk ke dalam rumah kita. Kita undang Dia masuk ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Supaya Ia, Tuhan, yang akan meneguhkan kita dalam setiap penderitaan hidup yang ada pada kita. Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Yesus, memohon kekuatan, memohon petunjuk kepadanya, agar kita mampu untuk mengarungi setiap kehidupan kita bersamanya. Karena pada dasarnya hidup ini adalah penuh dengan kebahagiaan. Hidup kita, hidup yang dijamin oleh Allah. Malah Allah yang menjamin itu adalah Allah yang setia. Mari kita terima kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati pemberian Allah yang kepada kita. Kita bukan hanya terima, tetapi kita nikmati. Kita mensyukuri semuanya itu sebagai bahagian Allah yang bekerja atas kehidupan kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Supaya kita tetap beroleh kesetiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Setia untuk melakukan kebaikan, setia untuk mencintai keluarga kita, setia untuk mengasihi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Ia adalah Allah yang setia. Amin. Kita berdoa. Engkau sungguh baik Bapa, memberi kepada kami berbagai anugerah kasih setia. Engkau berjanji akan meneguhkan kami, menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kelemahan kami, tetapi kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyempurnakan. Engkau adalah Allah yang segera datang untuk menolong kami. Betapa kami menjadi sesuatu yang juga berharga di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu sangat berharga di dalam kehidupan kami. Engkau aku kami sebagai anak-Mu dan kami mensyukurinya. Ya Tuhan, kasih-Mu tidak dapat kami selami. Kami hanya boleh mengucap syukur dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kebaikan di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, satu hari ini kiranya Engkau yang mengasihi kami. Memberikan peneguhan-Mu sehingga kami selalu setia untuk mengikut Engkau. Kasihi kami selalu Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.